Mempercakapkan dan bercakap-cakap adalah dua hal yang berbeda, walaupun kata dasarnya sama, yaitu cakap. Mempercakapkan berarti membicarakan orang lain, dan ini sangat banyak orang-orang melakukannya, karena hal ini paling mudah. Membicarakan orang lain, mempercakapkannya. Misalnya ada persoalan yang sedang tren, menjadi topik hangat yang jadi bahan pembicaraan banyak orang dan sangat populer, maka itu paling enak untuk dipercakapkan. Namun bercakap-cakap sesungguhnya adalah sebuah sarana atau cara berkomunikasi yang lebih dalam. Bercakap-cakap berarti langsung bicara dengan sumbernya. Bercakap-cakap juga bicara soal membangun relasi. Rasanya tidak mungkin relasi bertumbuh tanpa adanya percakapan yang terjadi. Namun seringkali ketika orang lebih mau mempercakapkan daripada bercakap-cakap, sesungguhnya komunikasi yang terbangun adalah komunikasi dangkal. Karena mempercakapkan sesuatu atau seseorang adalah hal yang tidak terlalu baik, tetapi itu yang paling banyak dilakukan oleh orang. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih seputar pertanyaan-pertanyaan Yesus seusai kebangkitannya. Dia menampakkan diri kepada beberapa orang dan dalam beberapa perjumpaannya itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan kali ini pertanyaan diajukan kepada dua orang murid, yaitu Kleopas dan sahabatnya yang sedang berjalan menuju Emmaus setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 17 dan 29-32, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Kali ini penampakan Tuhan Yesus kepada pengikutnya dilakukan dalam sebuah perjalanan. Dan terjadilah percakapan di sepanjang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, yang menempuh jarak kira-kira 7 mil, itu hampir seperti 11 kilometer perjalanan. Sambil berjalan kaki, Kleopas dan temannya dihampiri oleh Yesus. Dan terjadilah sebuah percakapan yang unik karena pada saat itu Kleopas dengan temannya itu membicarakan atau mempercakapkan tentang Yesus yang bangkit, yang dikabarkan bahwa kubur kosong dan tidak ada mayat Yesus di sana. Makin menarik lagi ketika mereka mempercakapkan tentang Yesus, Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan Yesus menimpali apa yang mereka katakan itu dengan menjelaskan panjang lebar dari kitab suci. Namun yang akan kita perhatikan adalah justru dua hal, yaitu mengenai mempercakapkan dan bercakap-cakap. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan percakapan. Namun percakapan itu isinya adalah sedang mempercakapkan sesuatu topik hangat yang sedang ramai dibicarakan orang waktu itu.
Dan saat itu Kleopas dengan temannya itu mempercakapkan tentang Tuhan Yesus. Namun Yesus juga menanyakan satu pertanyaan yang penting, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan sederhana, tetapi di balik pertanyaan ini Yesus ingin mencoba menelusuri tentang percakapan Kleopas dan temannya itu. Yang akhirnya lalu kemudian Yesus pun ikut nimbrung dan terjadi percakapan dengan ketiganya. Namun saat itu masih percakapan yang seputar akal, seputar persoalan, seputar hal-hal umum yang tidak ada terjadi sentuhan pribadi yang mendalam antar mereka, khususnya Kleopas temannya dan Tuhan Yesus. Dan Yesus melayani terus sepanjang perjalanan 11 km itu menuju ke akhirnya di rumah dari salah satu pejalan kaki itu. Maka saat itu tibalah mereka di rumah itu dan kedua orang itu mendesak Yesus untuk tinggal bersama. Dan disinilah terjadi satu hal yang kalau sebelumnya adalah mempercakapkan orang lain, maka ketika tiba di rumah itu mereka bercakap-cakap. Ketika diminta tinggal bersama dengan kami, lalu masuklah Yesus tinggal bersama dengan mereka, lalu duduk makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Saat itu juga terbukalah mata mereka dan baru sadar bahwa sebenarnya mereka sedang mempercakapkan Yesus yang sesungguhnya bersama-sama dengan mereka bercakap-cakap. Inspirasi dari kisah ini adalah ingin mengajak kepada kita coba menanyakan diri sendiri. Selama ini kita lebih banyak mempercakapkan Tuhan atau bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau mempercakapkan Tuhan, mungkin kita belajar tentang Tuhan, menyelidiki Tuhan, mengetahui seluk-beluk tentang Tuhan. Namun bercakap-cakap dengan Tuhan mempunyai kadar kedalaman komunikasi yang sangat baik. Ada interaksi di sana. Seperti orang berdoa, dia bercakap-cakap bukan formal tapi bicara apa adanya yang di hati. Mengungkapkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Dan inilah percakapan-percakapan yang terjadi secara langsung, secara hangat bersahabat. Bukan membicarakan, bukan mempercakapkan, tetapi bercakap-cakap dan berbincang-bincang langsung dengan Tuhan. Pertanyaan ini mendasar berkaitan dengan pertumbuhan iman setiap kita. Hari ini Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita apa yang sedang kita percakapkan. Apakah terlalu banyak kita mempercakapkan hal-hal yang sedang terjadi belakangan ini, tetapi lupa untuk bercakap-cakap kepada Tuhan yang pegang kendali atas apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kita mungkin terlalu banyak untuk lalu mempercakapkan segala hal, tetapi kita lupa bercakap-cakap dengan Tuhan yang Maha Tahu akan segala sesuatunya. Karena itu lewat pertanyaan Yesus kepada Kleopas dan temannya itu, kita belajar untuk bagaimana bercakap-cakap lebih banyak daripada mempercakapkan. Baik bercakap-cakap dengan Tuhan yang jauh lebih banyak harusnya dibandingkan mempercakapkan Tuhan hanya sebagai topik bahasan saja, bahan penggalian Alkitab saja, tapi bercakap-cakap dengan Tuhan lebih dalam. Begitu pula dengan sesama. Biar kita terus meningkatkan kecakapan bercakap-cakap langsung secara hangat dan bersahabat. 4 mata bicara tatap muka. Dan itu jauh lebih baik daripada mempercakapkan topik-topik hangat yang sedang ramai dibicarakan. Karena itu, bangunlah budaya bercakap-cakap yang langsung, hangat, dan bersahabat. Tuhan senantiasa menanti untuk selalu bercakap-cakap dengan kita. Karena itu, bangunlah kebiasaan bercakap-cakap dengan Tuhan.